Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loli Imasufa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Profesor Arwid Bandura. Di sini saya memberikan inti dari beberapa teori pembelajaran sosial, yaitu ada belajar dari mengamati atau observational learning. Di sini observational learning itu ada beberapa tahapan atau fase juga, yaitu attention, retention, reproduksi, dan motivasi. Kemudian ada konsep-konsep teori belajar sosial, yaitu determinis resiprokal, tanpa reinforcement atau tanpa penguatan. Yang ketiga ada regulasi diri atau kemampuan mengontrol diri. Kemampuan mengontrol diri ini ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pengamatan diri sendiri, penilaian diri sendiri, dan respon diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar teori sosial. Prinsip-prinsip dasar teori belajar sosial, ada faktor-faktor yang saling menentukan, kemudian ada kemampuan membuat atau memahami simbol, tanda, dan lambang. Yang ketiga, kemampuan berpikir ke depan. Yang keempat, kemampuan untuk seolah-olah mengalami sendiri apa yang dialami orang lain. Ini salah satu contoh dari peniruan. Yang kelima itu kemampuan mengatur diri sendiri, dan yang keenam kemampuan untuk merefleksi diri. Seorang tokoh psikologi pendidikan, yaitu Profesor Albert Bandura, mengembangkan teori pembelajaran sosial dari pembelajaran teori-teori sebelumnya seperti klasikal dan operan. Jadi teori klasikal dan operan ini terdapat di teori sebelumnya, yaitu teori dari aliran behavioristik atau tingkah laku. Jadi teori pembelajaran sosial itu merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik atau tingkah laku dengan psikologi kognitif atau dari pemikiran si individu tersebut. Nah, poin penting dari social learning theory atau teori pembelajaran sosial yaitu teori ini menjelaskan bagaimana manusia itu belajar dengan mengamati orang lain. Jadi individu itu belajar dari melihat atau memperhatikan orang lain, dan orang lain ini termasuk adalah modeling. Jadi inti dari teori ini menekankan dua hal penting, yaitu modeling atau pembelajaran sosial ya seperti tadi kayak peniruan, perhatian. Terus yang kedua itu regulasi diri atau kemampuan mengontrol diri. Nah, Albert Bandura ini mempunyai eksperimen yang paling terkenal, yaitu Bobodol. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat juga banyak video-video tentang eksperimen Bobodol di beberapa website. Oke, next. Nah, social learning theory ini merupakan salah satu konsep aliran behavioristik. Jadi tadi aliran tingkah laku yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Jadi individu ini bukan hanya bertingkah laku dari dalam dirinya saja, tapi dia bisa dari orang lain juga dan mempengaruhi pemikirannya, pemahamannya, dan bahkan evaluasi. Jadi social learning theory ini benar-benar ada dua intinya, yaitu modeling ya seperti tadi, dan observation. Modeling pembelajaran sosial atau observational learning. Terus yang kedua itu kemampuan diri atau kemampuan mengontrol diri sendiri. Next. Nah, di sini tahapan modeling atau tahapan dalam pembelajaran sosial itu ada 4, yaitu pertama attention atau perhatian. Jadi seorang individu itu mengamati secara selektif terhadap si model atau terhadap orang lain yang dia perhatikan. Jadi misalnya ini individu ini, saya memperhatikan guru saya ketika bicara. Oh, ketika guru saya berbicara ternyata dia ramah, dia baik, dan dia sopan. Saya mengamatinya secara selektif, secara keseluruhan dari seorang model. Kemudian tahap selanjutnya itu retention atau ingatan. Saya melihat saya melihat orang lain sebagai model itu, kemudian saya mengingatnya dalam pikiran kita, baik dari cara dia berjalan, ataupun dari bahasa dia, ataupun dari sikap dia. Jadi ingatan ini bisa mencakup semuanya, baik dari simbol, bahasa, nilai, maupun yang lainnya. Kemudian menghasilkan reproduksi atau peniruan. Saya ingin melakukan hal yang sama seperti model atau seperti orang lain yang saya lihat atau yang saya perhatikan. Nah, yang keempat itu motivasi.
subjek atau individu dapat termotivasi untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Jadi motivasi ini akan mendorong individu melakukan tindakan tersebut. Jadi kita, semisalnya saya tadi seorang murid melihat gurunya menggunakan bahasa yang baik, melakukan sikap yang baik terhadap murid-muridnya, maka saya sebagai murid merasa terkesan dengan seorang guru yang seperti itu. Kemudian saya meniru tingkah lakunya, bahasanya untuk saya gunakan setiap harinya. Jadi motivasi di sini itu dorongan bahwa hal tersebut itu merupakan hal yang positif. Jadi saya akan menirunya karena itu adalah sesuatu yang positif. Jadi 4 tahapan ini merupakan proses pembelajaran individu terhadap peniruan orang lain. Oke, begitu. Terus kemudian, nah di sini setelah apa tadi? Di sini setelah modeling ada beberapa konsep belajar sosial, yaitu determinis resiprokal. Di sini pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik lingkungan atau dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi determinis resiprokal ini seorang individu yang mempunyai tingkah laku. Di sini itu tingkah lakunya itu saling mempengaruhi. Jadi orang lain dan pembelajaran. Jadi saya individu melihat orang lain juga mempengaruhi lingkungan sekitar. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Itu determinis resiprokal. Karena konsep pembelajaran sosial ini benar-benar mencakup keseluruhan di lingkungan individu itu. Kemudian tanpa reinforcement. Nah, menurut Albert Bandura, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Jadi maksudnya tuh setelah dia melakukan suatu tindakan seperti yang telah ditirukan, maksudnya seorang individu itu melakukan hal yang sama seperti yang dia lihat terhadap orang lain, itu apakah akan terus menerus atau tidak. Jadi di situ tuh ada penguatan. Ketika dia melakukan sekali, berarti itu hanya peniruan, hanya sebatas sekali. Ketika dia melakukan terus menerus, berarti itu ada penguatan dari setiap tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat itu ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Nah, maksud di sini tanpa reinforcement itu atau tanpa penguatan itu, jadi si individu itu dia belajar dari orang lain itu nggak dibatasin, jadi nggak ada penguatan untuk tahap-tahap selanjutnya. Jadi ya terserah apakah dia akan belajar dari orang lain tersebut itu akan terus menerus atau tidak. Jadi kita sebagai seseorang di sekitar si individu ini tidak perlu memberikan penguatan terhadap anak tersebut. Kemudian ada kognisi dan regulasi diri. Jadi manusia sebagai pribadi dapat mengatur dirinya sendiri atau self regulation, dapat mempengaruhi orang lain dan sekitarnya. Nah, di sini itu individu itu selain orang lain mempengaruhi individu juga dapat mempengaruhi orang lain dan sekitarnya. Jadi ini kebalikan dari determinis resiprokal. Oke? Jadi yang determinis resiprokal itu orang lain dan lingkungan mempengaruhi individu. Kalau di kognisi dan regulasi itu individu dapat mempengaruhi orang lain dan lingkungan sekitar. Ya, begitu. Oke, next teman-teman. Nah, ini salah satu determinis resiprokal. Jadi individu mempengaruhi kita. Nah, di sini itu ada behavior atau tingkah laku, kemudian ada learning atau pembelajaran, dan ada person atau pribadi. Nah, di sini itu saling mengait antara orang lain dan lingkungan sekitar terhadap tingkah laku yang kita timbulkan. Kemudian di sini ada ciri-ciri social learning theory. Oke, tadi teman-teman udah paham kan? Jadi social learning theory itu ada 2 penekanan poin penting, yaitu pembelajaran dari perhatian dan pembelajaran dari regulasi atau dari kemampuan diri sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri social learning theory, yaitu unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada tingkah laku model boleh
dipelajari melalui bahasa, tulisan, nilai-nilai, dan lain-lain. Oke, jadi individu itu bisa meniru orang lain dari hal apapun, dari bahasanya dia, dari tulisannya dia, dari nilai-nilainya yang dia berikan pada kita, ataupun yang lainnya. Kemudian, pelajar meniru kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Oke, ini kita bisa lihat ketika kita sebagai mahasiswa nih di kelas, kita juga dapat meniru dosen atau guru yang menerangkan kepada kita. Nah, salah satu demonstrasikannya itu kayak beliau itu mengajarnya seperti ini, bahwa pembelajaran guru seperti ini masuk kepada alam pikiran kita dan kita secara tidak sadar ingin meniru seperti beliau. Begitu. Oke, yang kemudian yang keempat itu pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh keputusan dan penguatan yang positif. Seperti yang tadi, bahwa kemampuan diri sendiri juga bisa mengolah mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita menurut orang lain dan kita memperoleh keputusan pada diri kita sendiri, apakah ketika kita meniru orang lain ini bagus atau tidak ya? Nah, ketika kita merasa itu bagus karena kita juga melihat modeling dengan respon orang lain juga bagus, maka kita berpikiran bahwa itu tuh positif. Oke, yang kemudian yang kelima itu proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan, dan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai seperti yang tadi. Jadi individu, orang lain, dan lingkungan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Tahap-tahapnya itu dari perhatian, mengingat, peniruan, dan motivasi dari tingkah laku tersebut. Oke, kemudian nah, untuk akhir di sini mungkin nanti teman-teman bisa lanjut untuk bertanya jika ingin bertanya. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Banyak banget salahnya, banyak banget kata-kata yang kurang jelas mungkin dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for attention and see you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.